Haleluya, puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sangat dahsyat dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap harinya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Dan pada hari ini renungan kita terdapat dalam 2 Korintus pasal 8. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 15. Karena ayat-ayat ini cukup panjang, Bapak Ibu dapat membaca ayat 1 sampai 15. Saya hanya membacakan ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan 79 kita pada hari ini adalah memberi. Di mana dalam ayat 1 sampai ayat 15 kita akan melihat bersama-sama tentang contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus tentang hal memberi atau berbagi kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam bagian observasi. Di sini kita melihat Rasul Paulus, juga ada jemaat Korintus, dan juga ada jemaat Makedonia yang menjadi contoh yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, dan juga ada Titus yang disebutkan ya. Nah, apa peristiwanya? Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan yang ada di Yerusalem. Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan yang ada di Yerusalem, dan Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat yang ada di Makedonia. Bapak Ibu kita baca ayat 1 sampai 5, itu contoh jemaat yang ada di Makedonia. Dikatakan bahwa mereka jemaat yang hidup dalam situasi menderita dan sangat miskin. Firman Tuhan katakan miskin dalam harta, Bapak Ibu ya, miskin dalam harta. Tetapi Rasul Paulus katakan mereka dalam hal kasih mereka sangat kaya. Luar biasa sekali, mereka miskin harta, tapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan melebihi kemampuan mereka. Bapak Ibu dapat lihat kembali ayat 1 sampai 5. Kemudian Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus supaya mereka mencontoh teladan dari jemaat yang ada di Makedonia ini. Dan Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu, dan seharusnya juga mereka masuk atau melakukan ya berbagi kasih ya, karena mereka kaya dalam segala sesuatu, maka seharusnya juga mereka kaya dalam berbagi kasih atau memberi. Kembali kita lihat ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka juga dapat kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kasih mereka. Dan juga kaya dalam pelayanan kasih. Rasul Paulus ingin jemaat Korintus ini seperti jemaat yang ada di Makedonia. Sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Korintus ini sudah berkomitmen untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Tetapi mereka lalai. Bapak Ibu dapat baca ayat 10 sampai 11. Mereka sudah pernah berniat atau berkomitmen untuk membantu, memberikan bantuan bagi jemaat yang ada di Yerusalem.
tetapi mereka lalai. Nah, mengapa Rasul Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih? Ya, khususnya untuk jemaat yang ada di Korintus. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam bagian interpretasi ya. Mengapa Rasul Paulus menginginkan mereka melakukan pelayanan kasih atau berbagi kepada jemaat yang ada di Yerusalem maupun jemaat sekitar yang ada di antara jemaat Korintus sendiri. Yang pertama yang dapat kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat 1 sampai ayat 15. Dikatakan harta milik kita adalah karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi itu adalah anugerah karena belum tentu banyak orang dapat memberi. Belum tentu semua orang bisa memberi. Ayat 1 sampai 5. Dikatakan, dan yang kedua bahwa memberi harus belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Firman Tuhan katakan dalam ayat 9. Bagian interpretasi yang ketiga, memberi harus atas dorongan kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan karena perintah atau paksaan. Dapat dilihat dalam ayat 13 dan ayat 14. Dan juga dalam bagian interpretasi yang keempat, memberi supaya ada keseimbangan di antara jemaat. Artinya tidak ada jemaat yang tidak terpelihara hidupnya. Mungkin hidupnya sangat berkekurangan, kelaparan, ya, teraniaya dan lain sebagainya. Jemaat yang terberkati mereka dapat menikmati sukacita, sebagian mendapat duka cita karena kemiskinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu supaya ada keseimbangan, mereka yang berlebihan dalam hal apapun layak untuk melakukan pelayanan kasih, memberi, berbagi satu dengan yang lainnya dalam hal apapun, bukan hanya harta atau materi. Kelebihan dalam hal apapun saling berbagi. Itu yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya seimbang di antara jemaat Tuhan, ayat 13 dan ayat 14. Nah, aplikasinya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pertama kita harus mengucap syukur atas tiap berkat yang kita peroleh, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Baik itu berkat kehidupan kita, berkat kekayaan, berkat secara materi yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Berapapun besarnya Bapak Ibu Saudara, tidak harus menunggu kaya, artinya bergelimpangan harta. Semua yang kita miliki itu adalah kekayaan yang Tuhan sudah berikan ya. Jangan selalu mengukur berapa nominalnya yang kita terima, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya, kita harus belajar bahwa Tuhan mengatur keseimbangan di tengah umatnya, keseimbangan hidup. Orang yang memberi tidak akan kekurangan, itu sudah garis dari firman Tuhan. Orang yang memberi tidak akan kekurangan. Semakin diberkati, sebab firman Tuhan katakan barang siapa memberi dia akan diberi oleh Tuhan. Barang siapa memberkati saudaranya dia akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berhutang bagi orang yang memiliki kasih Kristus kepada sesamanya. Nah, orang yang memberi tidak akan kekurangan dan orang yang menerima juga tidak akan berlebihan. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat 15 ya. Ayat 15 dikatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Itulah keseimbangan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah kita bersungut-sungut. Kita lihat orang lain punya mobil 3, mungkin lebih dari 3, 10. Jangan kita berkata, wah mbok aku ya kayak dia. Banyak kan Bapak Ibu di sosial media itu lihat artis yang berkelimpangan harta. Mereka berkata, ya suatu waktu amin saya juga seperti itu. Ya tidak harus seperti itu. Yang utama kita dibelimpahi damai sejahtera oleh Tuhan. Karena orang yang tidak punya sukacita dan damai sejahtera, ya dia akan mudah sakit dan lain sebagainya. Puji Tuhan, Tuhan mengatur keseimbangan hidup manusia di muka bumi ini bagi anak-anak Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita meneladani jemaat Makedonia yang tadi diangkat sebagai kesaksian Rasul Paulus. Mereka adalah jemaat yang miskin terhadap harta benda, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka memberi baik berkat benda, keuangan, materi ya. Mereka memberi, bahkan tidak cukup sampai situ. Mereka memberikan diri mereka membantu pelayanan yang ada di Makedonia.
Ya, mereka membantu pelayanan Rasul Paulus luar biasa. Dan mereka sukacita di antara jemaat yang lainnya. Mereka melakukan dengan sukacita, bukan hanya harta, tapi hidup mereka juga ikut melayani Tuhan, berbagi kasih di antara jemaat. Dan ini disaksikan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar memberi dengan tulus ikhlas, memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Ya, bukan karena diperintahkan, tapi karena unsur suatu gerakan roh Allah yang dengan unsur kasih Kristus, kasih Allah dalam hidup kita, belajar dari Kristus yang adalah Allah yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita belajar memberi karena kita belajar dari kasih Kristus yang sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita supaya kita menjadi kaya. Firman Tuhan katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari memberi dengan tulus, dengan sukarela bagi Tuhan, bukan dengan paksaan. Dan juga bertanggung jawab atas kehidupan kita, bertanggung jawab mengelola kehidupan kita, bertanggung jawab mengelola berkat yang kita terima, yang Tuhan sudah berikan. Kelola dengan baik, jangan sampai semuanya itu untuk diri kita sendiri. Ya, berbagi. Kalau kita melihat orang yang layak kita tolong, mari kita menolong sesama kita. Kita saling memberkati, berbagi kasih, memberi, tidak pernah kekurangan. Dan mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan hidup kita ini seperti jemaat di Makedonia. Dan selain mereka memberi hidup mereka, mereka juga memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Oleh karena itu muliakan Tuhan dengan hidupmu, muliakan Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu di mana Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami melatih hidup kami ini Tuhan, mengelola hidup kami, mengelola berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami supaya kami belajar berbagi kasih, belajar memberi untuk Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan sukarela tanpa paksaan atau itu perintah. Karena itu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, belajar dari kasih-Mu Tuhan yang selalu memberi untuk hidup kami. Engkau memberi segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkau telah melepaskan keluarga GPDL Sadai Magelang dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Dia, keluarga GPDL Sadai Magelang memiliki penebusan, yaitu penghapusan dosa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.